Malam itu kampung mendadak ramai. Orang-orang berkerumun di depan sebuah rumah kontrakan kecil. Terdengar suara tangis anak kecil bercampur teriakan minta tolong. Pintu rumah terbuka keras. Seorang pria keluar dengan wajah panik, bajunya kusut, napasnya memburu. Di belakangnya, sang istri terduduk lemas sambil memeluk anaknya. Tak lama kemudian, pria itu terjatuh di teras rumahnya sendiri. Tubuhnya kaku. Tatapannya kosong ke langit. Warga saling berbisik. Baru kali ini dia diam. Cut to black. Beberapa bulan sebelumnya. Malam itu hujan turun deras sejak maghrib. Angin kencang bikin seng atap berisik saling beradu. Di sebuah gang sempit, lampu rumah kontrakan nomor 3 berkedip tidak stabil. Beberapa warga yang masih terjaga saling lirik karena dari dalam rumah itu terdengar suara ribut yang tidak biasa. Tiba-tiba terdengar benda jatuh keras. Disusul tangis anak kecil yang pecah, panjang, dan penuh ketakutan. Seorang ibu tetangga membuka pintu sedikit, mengintip dari balik tirai. Dua bapak-bapak keluar rumah, berdiri di bawah teras sambil menajamkan telinga. Suara laki-laki membentak terdengar jelas, nadanya tinggi dan emosi. Suara perempuan menjawab pelan, seperti menahan sakit dan takut memperkeruh suasana. Tangis anak makin menjadi. Beberapa detik kemudian, pintu rumah itu terbuka mendadak. Seorang pria keluar dengan langkah cepat. Bajunya kusut, wajahnya tegang, napasnya berat. Ia menoleh ke kanan-kiri, seperti sadar banyak mata memperhatikan. Hujan membasahi rambut dan bahunya. Di dalam rumah, terlihat seorang wanita terduduk di lantai dekat sofa kecil. Tangannya memeluk anaknya erat-erat. Anak itu masih menangis sambil menempel di dada ibunya. Ruangan tampak berantakan. Kursi bergeser dari tempatnya. Gelas plastik terguling di lantai. Pria itu berdiri di teras, memegang dadanya sebentar. Wajahnya meringis. Ia mencoba melangkah tapi goyah. Warga yang melihat mulai bergerak mendekat. Belum sempat ada yang bicara, tubuh pria itu oleng lalu jatuh terduduk dengan keras. Tangis anak dari dalam rumah berubah jadi teriakan panik. Si ibu mencoba bangkit sambil tetap menggendong anaknya. Hujan belum reda. Suasana makin tegang. Tidak ada yang benar-benar paham apa yang terjadi, tapi semua tahu rumah itu memang sering ribut. Salah satu warga berbisik pelan. Baru kali ini dia diam. Lampu teras memantulkan bayangan tubuh pria yang tak banyak bergerak. Warga saling pandang. Ada yang berinisiatif mendekat, ada yang ragu. Malam terasa panjang dan mencekam. Beberapa bulan sebelumnya. Namanya Roni. Usianya awal 30-an. Dulu orang-orang kenal dia sebagai sosok yang gampang akrab dan suka bantu tetangga. Kalau ada kerja bakti, dia datang paling awal. Kalau ada yang butuh tenaga, dia jarang menolak. Setelah menikah dengan Mira, hidupnya sempat terlihat baik-baik saja. Mereka tinggal di kontrakan kecil yang sederhana. Tidak mewah, tapi cukup untuk memulai rumah tangga. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Masalah mulai muncul saat tempat Roni bekerja bangkrut. Ia kehilangan pekerjaan tetap. Tabungan makin tipis. Lamaran kerja ke sana-sini tidak kunjung dapat jawaban. Hari-harinya jadi lebih banyak di rumah. Sejak itu sikapnya berubah. Roni jadi mudah tersinggung. Hal kecil terasa besar. Mira yang paling sering kena dampaknya. Padahal Mira berusaha mengerti keadaan.
Ia mulai jualan kecil-kecilan dari rumah buat bantu kebutuhan sehari-hari. Suatu sore, Mira terlambat menyajikan makan karena anaknya rewel minta digendong. Roni yang sudah lapar langsung marah. Nada bicaranya tinggi. Mira menjelaskan pelan sambil tetap mengurus anak. Roni tidak mau dengar. Piring di meja didorong kasar. Suara benturannya bikin anak mereka kaget lalu menangis. Mira terdiam. Ia menahan diri supaya suasana tidak makin panas. Sejak kejadian itu, pertengkaran jadi lebih sering. Makanan kurang sesuai selera jadi alasan marah. Rumah sedikit berantakan jadi bahan emosi. Anak menangis dianggap mengganggu. Mira serba salah. Tetangga mulai sering dengar suara ribut dari rumah mereka. Kadang bentakan. Kadang tangisan. Tapi setiap ada yang tanya, Mira selalu menutupinya. Tidak apa-apa. Cuma salah paham. Padahal wajahnya sering terlihat lelah. Matanya sembab seperti kurang tidur. Senyumnya dipaksakan. Anak mereka juga mulai berubah. Setiap dengar suara motor berhenti di depan rumah, dia langsung diam dan mendekat ke ibunya. Wajah kecilnya terlihat tegang seperti sudah hafal suasana yang akan datang. Mira sadar keadaan ini tidak sehat. Tapi ia bingung harus cerita ke siapa. Ia takut masalah makin besar. Ia masih berharap Roni bisa kembali seperti dulu. Sementara itu, Roni merasa hidup tidak adil. Ia merasa gagal jadi kepala keluarga. Rasa kecewa berubah jadi amarah yang tidak terkendali. Rumah kecil yang dulu terasa hangat, pelan-pelan berubah jadi tempat yang membuat takut. Hari-hari berikutnya tidak pernah benar-benar tenang. Roni masih belum dapat pekerjaan tetap. Kadang dapat kerja serabutan, tapi tidak lama. Uang yang masuk tidak sebanding dengan kebutuhan rumah. Tagihan menumpuk. Suasana hati Roni makin tidak stabil. Ia jadi lebih sering keluar rumah tanpa alasan jelas. Pagi pergi, malam baru pulang. Mira tidak banyak bertanya karena setiap pertanyaan kecil bisa memicu pertengkaran. Ia memilih diam dan mengurus anak serta jualan kecil-kecilan. Suatu malam, Roni pulang saat anaknya sudah tidur. Mira menyambut pelan dan menanyakan apakah sudah makan. Pertanyaan sederhana itu malah dibalas dengan nada keras. Roni merasa dituduh tidak bertanggung jawab. Mira mencoba menjelaskan, tapi Roni sudah terbawa emosi. Suaranya meninggi. Kursi ditarik kasar hingga bergeser keras di lantai. Anak mereka terbangun dan langsung menangis. Tangisan itu justru membuat Roni makin kesal. Ia menyuruh anaknya diam dengan suara tinggi. Mira cepat menggendong anaknya dan menenangkan sambil menahan rasa takut. Sejak saat itu, anak mereka jadi mudah kaget. Suara keras sedikit saja bikin dia menangis. Mira melihat perubahan itu dengan hati gelisah. Ia tahu dampaknya mulai terasa ke anak mereka. Keesokan harinya, Mira memberanikan diri bicara baik-baik. Ia memilih waktu saat Roni terlihat lebih tenang. Mira menyampaikan dengan pelan bahwa anak mereka butuh suasana rumah yang nyaman. Roni tidak terima. Ia merasa Mira menyalahkannya. Ucapan Mira dianggap merendahkan dirinya sebagai kepala keluarga. Pembicaraan yang awalnya tenang berubah jadi tegang. Mira memilih berhenti bicara agar tidak memicu keributan lebih besar. Beberapa hari kemudian, Mira diam-diam menghubungi orang tua Roni. Ia hanya ingin minta nasihat. Ia berharap ada yang bisa menenangkan Roni dengan cara yang lebih didengar. Orang tua Roni datang berkunjung. Mereka bicara pelan dan mencoba memberi pengertian.
Roni hanya diam selama pembicaraan, tapi wajahnya terlihat menahan kesal. Setelah orang tuanya pulang, Roni meluapkan amarahnya. Ia merasa dipermalukan karena masalah rumah tangga dibawa keluar. Sejak itu sikapnya makin dingin dan mudah marah. Mira merasa makin sendirian. Ia ingin bertahan demi anaknya, tapi keadaan tidak membaik. Setiap hari ia hidup dalam rasa was-was, menunggu suasana hati suaminya yang tidak bisa ditebak. Beberapa waktu setelah itu, suasana kampung mulai terasa canggung setiap Roni lewat. Bukan karena dibenci, tapi warga sudah sering dengar keributan dari rumahnya. Bisik-bisik pelan mulai terdengar, meski tak ada yang berani ikut campur terlalu jauh. Suatu sore menjelang maghrib, seorang ustaz kampung datang bersilaturahmi. Beliau memang biasa keliling menyapa warga. Saat itu Roni sedang duduk di depan rumah sambil main ponsel. Mira di dalam, menyiapkan dagangan kecilnya. Ustaz menyapa ramah lalu duduk di kursi plastik. Obrolan awal ringan. Tanya kabar. Tanya kerjaan. Roni menjawab seperlunya. Tak lama, Ustaz bicara pelan tapi tegas. Ia mengingatkan bahwa rumah tangga itu amanah. Istri bukan tempat melampiaskan emosi. Anak butuh rasa aman. Lelaki diuji lewat tanggung jawab dan kesabaran. Roni tersenyum tipis. Bukan senyum hangat, lebih seperti menahan tidak setuju. Ia menjawab singkat. Rumah tangga saya, urusan saya. Ustaz tetap tenang. Ia hanya mengangguk lalu pamit. Sebelum pergi, ia sempat melihat Mira yang berdiri di balik pintu dengan wajah lelah. Sejak hari itu, keadaan Roni bukannya membaik. Motor yang biasa ia pakai mendadak sering mogok. Sudah diperbaiki, rusak lagi. Uang hasil kerja serabutan habis untuk biaya servis. Roni makin kesal. Ia mencoba ikut usaha temannya, tapi baru jalan sebentar sudah berhenti karena masalah pembagian hasil. Roni merasa selalu dirugikan. Teman-temannya mulai menjaga jarak karena sikapnya gampang tersulut. Tagihan kontrakan telat dibayar. Pemilik rumah mulai menagih. Mira yang merasa tidak enak mencoba bicara baik-baik dengan pemilik kontrakan sambil menunggu Roni punya uang. Di rumah, suasana makin tegang. Roni merasa semua hal tidak berpihak padanya. Ia sering mengeluh hidup tidak adil. Mira yang mencoba menenangkan justru dianggap tidak mengerti tekanan yang ia rasakan. Suatu malam listrik sempat padam karena token habis. Rumah gelap. Anak mereka ketakutan dan memeluk ibunya erat. Mira menyalakan senter ponsel sambil menenangkan. Roni yang sedang pusing malah marah karena suasana makin tidak nyaman. Mira diam. Ia memilih mengalah agar malam itu tidak jadi keributan besar. Pelan-pelan hidup mereka terasa sempit. Bukan hanya soal uang, tapi juga hati yang makin keras. Nasihat tidak masuk. Teguran dianggap serangan. Padahal tanda-tanda peringatan sudah datang dari banyak arah. Memasuki musim hujan, udara sering dingin dan lembab. Anak Roni dan Mira beberapa kali batuk pilek. Mira berusaha menjaga dengan obat seadanya dan kompres hangat. Roni jarang memperhatikan, pikirannya sibuk dengan masalahnya sendiri. Suatu malam hujan turun deras sejak sore. Angin masuk lewat celah jendela. Anak mereka mendadak demam tinggi. Tubuhnya panas, napasnya cepat, wajahnya pucat. Mira panik. Ia mengukur suhu dengan termometer kecil. Angkanya tinggi. Mira mencoba menenangkan diri. Ia siapkan air hangat dan kain kompres. Namun panas anaknya tidak turun. Mira menatap jam dinding.
Malam makin larut. Hujan belum reda. Ia butuh bantuan untuk membawa anaknya ke bidan terdekat. Roni belum pulang. Beberapa menit kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Mira merasa sedikit lega. Ia segera membukakan pintu sebelum Roni mengetuk. Roni masuk dengan wajah lelah dan pakaian basah. Mira langsung bicara pelan tapi cepat. Anak demam tinggi. Kita harus ke bidan sekarang. Roni terlihat kesal. Ia baru sampai rumah dan ingin istirahat. Nada bicaranya mulai meninggi. Mira tetap mencoba tenang. Ia menjelaskan kondisi anak yang makin panas. Tangis anak terdengar lemah dari kamar. Suara itu seharusnya cukup menjelaskan keadaan. Namun Roni merasa waktunya tidak tepat. Ia menganggap Mira berlebihan. Perdebatan mulai terjadi di ruang tengah yang sempit. Hujan di luar makin deras, suara air menutup sebagian percakapan tapi nada emosi tetap terasa. Mira memohon. Ia menggendong anaknya yang gelisah. Badan kecil itu menggigil dalam pelukan. Mira berdiri dekat pintu, siap berangkat kapan saja. Roni berjalan mondar-mandir. Wajahnya tegang. Ia merasa kepalanya penuh tekanan. Tagihan, kerjaan, omongan orang, semua seperti menumpuk di pikirannya. Suara mereka makin keras. Tetangga terdekat mulai menyadari ada keributan lagi. Lampu beberapa rumah menyala. Pintu terbuka sedikit. Orang-orang saling pandang dari teras masing-masing. Di dalam rumah, Mira menahan tangis sambil terus membujuk. Anak mereka memanggil pelan dengan suara lemah. Suasana terasa makin genting. Tidak ada yang tahu malam itu akan mengarah ke kejadian yang lebih besar. Memasuki musim hujan, udara sering dingin dan lembab. Anak Roni dan Mira beberapa kali batuk pilek. Mira berusaha menjaga dengan obat seadanya dan kompres hangat. Roni jarang memperhatikan, pikirannya sibuk dengan masalahnya sendiri. Suatu malam hujan turun deras sejak sore. Angin masuk lewat celah jendela. Anak mereka mendadak demam tinggi. Tubuhnya panas, napasnya cepat, wajahnya pucat. Mira panik. Ia mengukur suhu dengan termometer kecil. Angkanya tinggi. Mira mencoba menenangkan diri. Ia siapkan air hangat dan kain kompres. Namun panas anaknya tidak turun. Mira menatap jam dinding. Malam makin larut. Hujan belum reda. Ia butuh bantuan untuk membawa anaknya ke bidan terdekat. Roni belum pulang. Beberapa menit kemudian terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Mira merasa sedikit lega. Ia segera membukakan pintu sebelum Roni mengetuk. Roni masuk dengan wajah lelah dan pakaian basah. Mira langsung bicara pelan tapi cepat. Anak demam tinggi. Kita harus ke bidan sekarang. Roni terlihat kesal. Ia baru sampai rumah dan ingin istirahat. Nada bicaranya mulai meninggi. Mira tetap mencoba tenang. Ia menjelaskan kondisi anak yang makin panas. Tangis anak terdengar lemah dari kamar. Suara itu seharusnya cukup menjelaskan keadaan. Namun Roni merasa waktunya tidak tepat. Ia menganggap Mira berlebihan. Perdebatan mulai terjadi di ruang tengah yang sempit. Hujan di luar makin deras, suara air menutup sebagian percakapan tapi nada emosi tetap terasa. Mira memohon. Ia menggendong anaknya yang gelisah. Badan kecil itu menggigil dalam pelukan. Mira berdiri dekat pintu, siap berangkat kapan saja. Roni berjalan mondar-mandir. Wajahnya tegang. Ia merasa kepalanya penuh tekanan.
tagihan, kerjaan, omongan orang, semua seperti menumpuk di pikirannya. Suara mereka makin keras. Tetangga terdekat mulai menyadari ada keributan lagi. Lampu beberapa rumah menyala. Pintu terbuka sedikit. Orang-orang saling pandang dari teras masing-masing. Di dalam rumah, Mira menahan tangis sambil terus membujuk. Anak mereka memanggil pelan dengan suara lemah. Suasana terasa makin genting. Tidak ada yang tahu malam itu akan mengarah ke kejadian yang lebih besar. Arga bergegas mendekat ke teras rumah. 2 orang langsung membantu mengangkat tubuh Roni yang masih setengah sadar. Nafasnya berat dan tidak teratur. Mira berdiri gemetar sambil tetap menggendong anaknya yang demam. Seseorang memanggil mobil untuk membawa Roni ke rumah sakit terdekat. Hujan masih deras, jalanan basah dan licin. Malam itu terasa kacau dan penuh kepanikan. Di dalam mobil, Mira hanya diam. Wajahnya pucat. Anak mereka tertidur lemah di pelukan setelah terlalu lama menangis. Sirena ambulans terdengar memecah jalan yang sepi. Beberapa jam kemudian, dokter keluar dari ruang tindakan. Roni selamat. Tapi kondisinya tidak lagi sama. Sebagian tubuhnya mengalami kelumpuhan akibat serangan yang datang mendadak. Kabar itu membuat Mira terduduk lemas. Ia menutup wajahnya, menahan tangis yang sejak tadi ditahan. Semua terasa campur aduk. Lega karena nyawa suaminya tertolong. Hancur karena kenyataan yang harus dijalani setelahnya. Hari-hari berikutnya berubah total. Roni yang dulu sering membentak kini hanya bisa terbaring. Untuk duduk saja perlu bantuan. Tangannya tak lagi sekuat dulu. Kakinya sulit digerakkan. Aktivitas sederhana berubah jadi perjuangan panjang. Rumah kecil mereka mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara bentakan. Tidak ada lagi pintu dibanting. Yang terdengar hanya suara kursi roda dan langkah pelan Mira yang mondar-mandir merawat. Mira mengurus semuanya. Mengurus anak. Mengurus rumah. Mengurus suami yang dulu sering menyakitinya. Tanpa marah. Tanpa mengungkit masa lalu. Roni lebih banyak diam. Tatapannya sering kosong menatap langit-langit kamar. Air matanya beberapa kali jatuh tanpa suara. Penyesalan datang pelan-pelan tapi terasa dalam. Ia teringat nasihat yang dulu diabaikan. Ia teringat tangis anaknya yang sering ketakutan. Ia teringat istrinya yang selalu mengalah. Kini waktu berjalan lambat baginya. Setiap hari jadi ruang panjang untuk berpikir. Tubuhnya yang lemah seperti mengunci semua amarah yang dulu mudah keluar. Mira tetap merawat dengan sabar. Bukan karena lupa-luka, tapi karena memilih bertahan demi anak dan tanggung jawab. Ia percaya Allah melihat setiap kesabaran. Warga yang dulu sering mendengar keributan kini melihat pemandangan berbeda. Rumah itu jadi pengingat bahwa kerasnya sikap bisa berujung pahit. Roni hanya bisa menatap anak dan istrinya dari tempat tidur. Ada rasa yang tidak bisa diucapkan. Ada sesal yang tidak bisa diulang waktunya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka cerita seperti ini, tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.